Baik semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Fadilah, dengan nomor NIM 10307024300004. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi double linked list pada sistem koleksi skin karakter dalam game. Baik, kita sudah masuk ke tampilan filenya. Di sini ada file dll.h, lalu file dll.cpp, dan main cpp. Di dll.h ini kita akan mendeklarasikan fungsi-fungsi yang akan digunakan nanti ya. Nah, kita akan masuk ke struktur node untuk double linked list ini. Di sini kita masukkan namanya, lalu pointer ke node berikutnya, lalu pointer ke node sebelumnya. Nah, setelah itu kita akan membuat pointer ke node yang pertama. Ketik list extern. Nah, ini untuk pointer ke node yang pertama. Lalu ada ini untuk ngepointer ke node yang paling terakhir. Lalu ada extern. Ini pointer node untuk saat ini, untuk menavigasi. Lalu ada deklarasi tambah skin. Nanti untuk ini ya, menu kita, menu yang akan kita gunakan. Nah, ini untuk menambah skin, lalu kita hapus skin. Ini untuk menghapus skinnya ya. Lalu ada um, untuk menampilkan skin. Untuk menampilkan semua skinnya ya ini. Lalu ada prosedur untuk menavigasi next skin. Ini menavigasi untuk skin setelahnya. Lalu ada sebelumnya. Nah, sudah selesai ya. Kita memiliki 1, 2, 3, 4.
5 menu. Kita M, oke. Sekarang kita akan berpindah ke DLL CPP untuk membuat programnya. Nah, kita akan menginisialisasi head-nya itu kosong ya, teman-teman. Untuk langkah awalnya. Lalu tile-nya juga kosong. Dan car-nya juga kosong. Oh, ada kesalahan ketik. Setelah itu, kita akan masuk ke prosedur void tambah skin. Prosedur tambah skinnya. Kita tuliskan deklarasi yang tadi, yang sudah kita tulis di dll.h. Terus, kita akan membuat node baru untuk fitur tambah skin ini ya. Nah, ini fungsinya untuk membuat node baru. Lalu, jika listnya kosong, di sini if kita akan tuliskan kalau listnya kosong ya, if head sama dengan 0. Jika listnya masih kosong, maka if sama dengan tile sama dengan current. Nah, di sini maka head tile set baru ini menjadi head tile sama current. Lalu kalau jika listnya itu nggak kosong, maka tile lama menunjuk ke node baru, lalu node baru menunjuk ke tile lama, dan tile diupdate menjadi node baru. Oke, setelah itu dia akan menampilkan nama skin yang berhasil ditambahkan. Nah, sudah selesai untuk void tambah skinnya. Sekarang kita akan lanjut ke prosedur untuk menghapus skin. Kita tuliskan yang tadi kita udah tulis di dll.h.
Nah, di sini kita memulai dari kepalanya dulu atau head head. Ini untuk temporary ya, untuk sementara. Simpan, maksudnya untuk menyimpan sementara, penyimpanan sementara. Lalu kita akan menggunakan while dan kok dengan. Nah, ini kalau apa? Loopnya itu akan sampai akhir list. Nah, ini jika ketemu nama skinnya, maka kalau hanya satu node, listnya itu menjadi kosong. Kalau kalau ada node di kepalanya, di headnya, maka update headnya. Dan hapus link tracknya. Lalu kalau nilainya ada di node detail, maka update filenya yang atas ya, cuma diganti tile aja. Tapi yang ini ref, yang di head tadi next. Ini untuk mengupdate filenya ya. Lalu kebalikannya yang atas. Nah, hapus link next-nya. Kalau tidak memenuhi ketiganya, maka
Nah, maka, mmm, ini nih, else ini kalau node-nya ada di tengah ya, terus kita akan menghubungkan node sebelumnya ke setelahnya. Selalu kita hubungkan node setelahnya ke node sebelum. Oke, lalu kita akan ke if yang masih di sini ya, teman-teman. Sebentar. Setelah menuliskan else ini, kita akan menghapus node dari memorinya dulu. Nah, ini fungsinya untuk hapus node dari memori. Lalu, setelah itu, kita tampilkan kita tampilkan nama skin yang berhasil dihapus. Terus kita return. Setelah itu kita returnkan ya, keluar dari fungsinya. Terus kita di sini tambahkan lanjut ke node berikutnya. Setelah itu kita akan tampilkan seperti yang tadi, namun skinnya itu berhasil dihapus. Berhasil tidak ditemukan, kan sudah berhasil dihapusnya. Nah, sudah selesai.
Ini kalau nggak ketemu ya. Lalu kita lanjut ke prosedur tampil Gen. Yang pertama kita akan mengetikkan kalau kepalanya nol atau kosong, maka akan keluar tampilan koleksinya kosong. Lalu di letternya. Setelah itu kita akan memulainya dari kepala dulu untuk menampilkan skinnya ya. Nah, ini kita menampilkan apanya? Pesan koleksi skin, tampilan kayak ada teks gitu nanti. Lalu kita loopkan sampai akhir list. Ulang sampai akhir list ya. Ini kali ini. Nah, ini untuk outputan nama-nama skinnya mulai dari awal sampai akhir. Ini untuk lanjut ke note berikutnya. Oke, sekarang udah selesai untuk tampilan skinnya. Kita akan masuk ke void navigasinya, yaitu next dulu ya. Untuk navigasi skin setelahnya. Nah, kalau nggak ada note sebelumnya, nih,
nggak ada not berikutnya. Kan ini, not berikutnya ya, ini next ini. Kalau sama dengan nol atau kosong, maka akan pindah ke next. Pindah ke next dulu, lalu dia akan mengeluarkan pesan skin sekarang ya, skin yang sekarang. Kalau di akhir, maka dia akan menampilkan pesan pada skin berikutnya. Nah, kita sudah selesai membuat prosedur next skin. Sekarang kita akan membuat balikannya, yaitu previous. Atau sebelumnya. Nah, di sini kita akan menuliskan kalau ada not sebelumnya, atau previousnya itu tidak sama dengan nol. Jadi ada notnya tidak sama dengan nol, kosong maksudnya. Maka kita akan pindah ke previous dulu. Lalu kita outputkan skin yang sekarang. Pasti current nama seperti kayak yang di atas ya, untuk display skin yang berikut kayak yang sebelumnya. Oke, kalau di awal poll atau di head yang nggak bisa di previous, nggak bisa dibalikin, maka kita akan mencetak nggak ada skin sebelumnya, atau udah mentok ya teman-teman. Nah, kita udah selesai membuat DLL CPP-nya. Kita akan lanjut ke main CPP. Kita tuliskan dulu.
Nah, ini adalah ini, apa, library-library untuk keberlangsungan kodenya. Ini adalah integer point. Ini untuk variabel untuk menyimpan inputan kita ya, teman-teman. Eh, kok string? Ini variabel untuk input nama skinnya. Lalu akan kita lakukan display menunya ya. Ada menu tambah skin, lalu ada menu hapus skin, lalu ada menu untuk menampilkan koleksi kita ya, atau menampilkan semua skinnya. Terus ada juga untuk next atau berlanjut ke skin berikutnya. Terus ada skin sebelumnya, nah yang terakhir ada menu untuk keluar. Kita akan gituin dengan nomor 0 ya untuk keluarnya. Nah, ini ada juga untuk kita memilih menu, memilih angka, mau nomor berapa. Ini untuk inputan pilihan nomornya ya, nomor untuk menu ini, 1, 2, 3 sampai 0 ini. Terus ini kita tambahkan, ini ignore. Ini fungsinya itu untuk membersihkan new line agar get line bisa digunakan.
baru ini ke nah, harusnya di dalam kurung. Nah, ini untuk pilihan yang pertama, kita disuruh untuk memasukkan nama skin. Nah, di sini boleh boleh pakai banyak kata ya. Soalnya kita menggunakan Getlin nantinya. Nah, ini Getlin ini fungsinya buat agar bisa menginputkan kata yang banyak. Kita panggil kita panggil prosedur tambah skin yang tadi ya. Nah, ini hapus dulu karena kita masih di switch case. Case 2. Di sini saya akan menambahkan memasukkan nama skin yang akan dihapus ini juga boleh banyak kata. Soalnya kita pakai Getline. Kita panggil prosedur yang sudah kita tuliskan kodenya tadi. Nah, ini untuk menghapus dari list ya. Hapuskan ini prosedur tadi. Lalu ada case 3. Untuk menampilkan skin, kita langsung panggil saja karena kita udah tuliskan di dalam prosedur yang tadi. Lalu ada case 4. Kita akan menampilkan skin berikutnya atau next skin. Lalu ada case 5 yang akan kita tampilkan previous skinnya atau skin sebelumnya. Nah, kalau ada case 0, untuk kita keluar dari program, dan akan mencetak keterangan program selesai. Nah, defaultnya kalau tidak memenuhi semua itu, maka kita akan menampilkan pesan pilihan yang tidak valid. Harus dicoba lagi. Nah, kita akan
mengulang-ulang sampai user-nya memilih angka 0. Jadi kalau user belum keluar dari program, loop ini maka akan jalan terus, akan menampilkan menu-menu yang tadi. Nah, program kan selesai. Kalau user udah menginputkan angka 0 atau keluar dari program. Ini semua programnya sudah selesai, jadi kita bisa running kodenya. Ya, oke. Sebagai contoh, kita akan menambahkan skin-skinnya dulu. Nama skin yang akan ditambahkan. Contohnya, kita akan menambahkan default armor. Nah, maka skin default armor berhasil ditambahkan ya. Lalu kita akan tambahkan lagi saber protection. Ini berhasil tambahkan. Lalu tambahkan lagi dragon slayer. Dragon slayer berhasil ditambahkan. Sudah ya, cukup 3 saja. Lalu kita akan mencoba untuk menghapus skinnya. Kita coba hapus skin dragon slayer. Nah, dragon slayer udah berhasil dihapus. Sekarang kita coba tampilkan semua skinnya. Nah, ada 2 skin nih. Kalau kita mau mencoba reviews dan nextnya kita akan tambahkan satu skin lagi. Skin yang ditambahkan apa teman-teman? Hmm, Starlight ya. Starlight, Starlight armor. Nah, kita tampilkan lagi. Nah, akan ada 3 ya. Coba kita menampilkan skin berikutnya. Nah, saber protection. Kan awalnya kita ada di default armor. Lalu kalau dipencet berikutnya pasti akan ke saber protection atau yang kedua ini. Lalu coba kita berikutnya lagi. Nah, sekarang kita di Starlight Armor ya, teman-teman. Nah, lalu kalau kita masukkan skin sebelumnya, nah, maka akan ke Saber Protection. Soalnya kita udah nyampe Starlight Armor tadi. Kita berikutnya lagi, sebelumnya lagi, maka kita akan ke Default Armor. Terus kalau kita ketikkan sebelumnya lagi, maka akan menampilkan pesan nggak ada skin sebelumnya, soalnya udah mentok paling atas ya teman-teman. Yang skin berikutnya juga sama, kita kalau udah mentok ke file atau ke not terakhir, itu bakal menampilkan nggak ada skin berikutnya, gitu. Baik, terima kasih penjelasan saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita lanjutkan ya untuk materi Q. Di sini disuruh pick real is full sama current size. Saya akan menambahkan fungsi SMT, lalu is full, lalu integer pick from, dan integer princess. Nah, untuk SMT itu gunanya
untuk mengecek apakah not itu kosong atau enggak ya. Kalau yang is full ini ngecek notnya full apa enggak. Kalau titik front ini lihat not yang paling depan sendiri, terus titik rear titik notnya paling belakang dilihat. Lalu current size ini ngecek notnya ada berapa. Terus kita langsung ke Q, GPP. Yang pertama, nah sini kan ada pick one ya. Sini saya tambahin pick one-nya. Nah ini is empty tadi. Di bawahnya is empty kita tambahkan bool boolean is full biar urut. Jadi di fungsi is full ini kita akan ini itu tes aja biar kita bisa ngeceknya. Enggak, kalau alokasi memorinya itu gagal, maka Redcon maka akan dikembalikan nilai itu. Lalu kita akan menghapus tesnya. Nomornya dihapus lalu langsung di return false. Jadi ini Q-nya nggak penuh tandanya. Nah terus kita akan menambahkan fungsi pick clear ya sini. Maka akan menampilkan Q kosong. Lalu kita akan mereturn min 1. Artinya nggak ada data. Jadi return nilainya itu error min 1. Terus kita return clear not data. Nah, ambil data not paling belakang. Ini untuk mengambil data dari not paling belakang. Terus sekarang kita lanjutkan untuk main CPP-nya ya. Nah, di sini ini udah ada grid queue. Ini display all. Data paling depan, terus hapus not paling belakang. Oh, ini kita akan tambahkan is full. Jadi kalau is full ini digunakan untuk mengecek apakah alokasi memorinya gagal atau enggak. Kalau alokasi memorinya gagal, akan mengeluarkan pesan queue penuh. Kalau enggak, kalau alokasinya berhasil, itu akan mengeluarkan queue tidak penuh. Nah, ini ada queue, and queue. Kita akan menambahkan juga saat ini selamat salam
Ini menggunakan current size ya untuk jumlah notnya. Nah, terus ini untuk menghapusnya paling depan, review, terus display on. Sebentar, teman-teman, ini masih ada yang kurang. Jadi di sini kita belum outputin switch out. Ya, data yang paling belakang. Nah, clear-nya ini kita belum ikutin. Baik, ini udah. Sekarang saya sudah. Oke. Baik, teman-teman. Setelah saya cek-cek lagi, di sini kurang current size-nya. Nah, ini udah saya ketikkan current size-nya. Lalu kita akan mengetik kodenya ya, teman-teman. Ledger count. Untuk ini integer count sama dengan 0 ini inisialisasi hitungannya. Jadi mulai dari 0 gitu. Lalu QTime from node ini dimulai dari node yang paling depan. Ini untuk urutannya ya. Lalu while time tidak sama dengan 0 ini, selama belum mencapai akhir list, maka akan mengeluarkan kode menghitung satu node, terus node-nya akan di plus satu terus. Nah, pindah ke node yang berikutnya. Kan sama dengan time next ini, dia akan dipindah ke node-node yang berikutnya. Lalu setelah itu kembalikan nilai total node-nya. Dia akan menghitung ya yang count process-nya. Baik, itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti output-nya akan saya lampirkan di sebelah